Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kami memahami bahwa kulluh itu tidak semuanya bermakna semuanya atau seluruhnya, tetapi ada kulluh itu yang bermakna sebagian, baik sebagian kecil ataupun sebagian besar. Dalil yang kami pakai adalah ayat Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan juga ayat wa kulla safinatin ghasba. Namun oleh Ustadz Badrus Salam, pemahaman kami ini dibantah. Setidaknya dalam video yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam, di dalamnya ada 3 alasan kenapa kulluh itu tidak bisa bermakna sebagian. Pokoknya kalau kulluh itu pasti bermakna semuanya atau seluruhnya. Kita simak videonya. Jadi kulla di sini, kulla syai'in di sini muta'alliqnya, hubungannya dengan apa? Karena ayat itu tidak sedang berbicara tentang malaikat, tidak pula tentang jin, tapi tentang makhluk yang ada di bumi ini. Jadi kulla di sini tetap pada makna seluruh, ya, karena ayat itu sedang berbicara bukan tentang malaikat maupun jin, sehingga tidak perlu dikatakan malaikat tidak masuk dalam ayat itu. Kita katakan memang ayat itu tidak berbicara tentang malaikat, memang ayat itu tidak berbicara tentang jin, tapi makhluk-makhluk yang terlihat oleh panca indera. Alasan yang pertama yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC adalah kulluh itu tergantung konteksnya, sedang membicarakan apa. Lah, kulluh di ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy itu membahas tentang makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah di bumi, yang diciptakan dari air. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu dari air, hanya khusus yang ada di bumi. Yang di luar itu tidak masuk. Berarti itu bermakna sebagian. Kenapa sebagian? Karena hanya makhluk hidup yang ada di bumi yang oleh Allah diciptakan dari air. Selain yang dari bumi, yang di langit, di alam jin misalkan, itu tidak diciptakan dari air. Berarti itu sebagian. Secara tidak langsung itu mendukung kami. Paham ya? Diceritakan dalam ayat itu apa? Khadir melubangi perahu. Ya, kenapa dilubangi? Karena apa? Akan di sana di belakang ada raja yang mengambil kulla safinatin, setiap kapal. Kita katakan kulla di sini tetap pada kata seluruhnya. Karena apa? Buktinya Khidir melubangi. Berarti difahami dari redaksi ayat apa? Berarti kalau ada cacatnya itu kapal nggak bakal diambil. Makanya dilubangin sama Khidir, ya kan? Berarti kulla di situ maksudnya ada kata yang mahdhuf, kulla safinatin jayyidatin, ya, bahwa raja itu akan mengambil semua kapal yang bagus. Jadi ada kata yang mahdhuf. Kenapa kita katakan mahdhuf? Karena redaksi ayatnya menunjukkan kepada hal itu. Yang kedua, alasan Ustadz Badrus Salam LC adalah dalam ayat wa kulla safinatin ghasba itu ada kalimat yang dibuang, yang mahdzuf, yakni lafaz jayyidah, wa kulla safinatin jayyidatin ghasba. Ada kalimat yang dibuang, yaitu kalimat jayyidah, hanya perahu yang baik yang diambil oleh raja itu, perahu yang bagus.
Karena memang faktanya yang diambil adalah perahu yang bagus, begitu kata Ustaz Badrul Salam LC. Sehingga kullu itu tetap bermakna semuanya. Cuma di situ ada kalimat yang dibuang. Sehingga tidak bisa kalau dimaknakan sebagian. Ini alasan yang dipakai oleh Ustaz Badrul Salam LC juga bisa kita pakai dalam hadis kullu bid'atin. Kalau di ayat wa kulla safinatin itu ada lafaz jayyidah yang dibuang, ai wa kulla safinatin jayyidatin, kami juga bisa mengatakan bahwa di dalam hadis kullu bid'atin itu ada kalimat yang dibuang juga, yakni wa kullu bid'atin sayyi'atin. Ada kalimat sayyi'atin yang mahdhuf, yang dibuang juga. Berarti kalau ada kalimat yang dibuang, itu juga menunjukkan bahwa kullu tidak bermakna semuanya. Kalau yang diambil oleh raja itu hanya perahu yang baik, semua perahu yang bagus yang diambil, berarti kan ada sebagian yang tidak diambil. Apa itu? Yaitu perahu yang jelek. Lagi-lagi alasan Ustaz Badrul Salam ini mendukung kami. Kalau raja itu hanya mengambil perahu yang baik, semua perahu yang baik, berarti semua perahu yang jelek tidak diambil. Artinya kulluh yang di situ memang hanya menjelaskan tentang sebagian perahu saja, yaitu sebagian perahu yang baik, tidak semua perahu. Sedangkan perahu yang jelek tidak diambil. Itu kan berarti tidak semua perahu, hanya perahu yang baik, yang jelek tidak diambil. Itu kullu juga bermakna sebagian berarti. Ngerti ya? Sekarang kalau misalnya lafaz yang umum tadi, katakanlah itu umum ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Katakanlah lafaz yang umum, kata seperti yang dikatakan sang ustadz tersebut yang untuk sebutan tadi. Kan ada dalil-dalil yang mengkhususkan, sehingga kulla di sini tetap dibawa kepada keumumannya, namun dikhususkan karena adanya dalil bahwa malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari apa? Dari api. Karena ada dalil yang mengkhususkan, berarti lafaz yang umum dikhususkan dong. Paham tidak? Sehingga kulla di sini tetap dibawa kepada keumumannya. Namun dari mana kita khususkan? Karena adanya dalil. Yang salah itu adalah ketika mengkhususkan tanpa dalil. Dalilnya. Contoh kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Tegas. Sekarang kita tanya dalilnya mana yang mengkhususkan hadis ini. Alasan yang ketiga, kullu itu lafadznya am. Ya, karena lafadznya am itu tidak bisa dimaknai khusus kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Begitu kata Ustaz Badrul Salam LC. Jadi di hadis kullu bid'atin dhalalah itu am. Tidak bisa ditafsis kecuali ada dalil yang mentafsis, baik dari Quran ataupun hadis. Begitu kata beliau. Nah, ayat wa kulla safinatin wasba dan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, itu apa? Itu kan dalil yang mentaksis kullu bid'atin dhalalah. Paham ya? Katakanlah seperti kata Ustaz Badrul Salam LC itu bahwa kullu itu am, kullu bid'atin dhalalah itu am. Tidak bisa ditaksis kecuali ada dalil yang mentaksis. Nah, dalilnya kan ada. Dalil yang tadi itu yang mentaksis. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air.
Lihat, ternyata tidak semuanya dari air. Yang ada di bumi ini itu memang dari air, tapi di luar yang dari bumi seperti malaikat dan jin itu tidak dari air. Itu kan dalil yang muntahsis berarti. Termasuk wa kullu safinatin wasba. Tidak semua kapal yang diambil oleh raja itu. Hanya kapal yang bagus yang diambil, sedangkan yang jelek itu tidak diambil. Itu kan juga dalil yang muntahsis. Karena ayat itu, ayat wa kullu safinatin wasba, ternyata kullunya bermakna sebagian, hanya sebagian kapal yang diambil, yakni kapal yang baik. Itu kan dalil yang muntahsis. Begitu ya. Jadi semua dalil yang disampaikan tadi oleh Ustadz Badrus Salam LC itu adalah, kalau kalian cerdas, itu adalah dalil yang mendukung pernyataan kami sebenarnya. Ustadz Badrus Salam mencoba mengelak, tetapi secara tidak langsung sebenarnya adalah dalil yang dikemukakan oleh Ustadz Badrus Salam LC dari alasan yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu mendukung pendapat kami semua bahwa kullu itu tidak semuanya bermakna seluruhnya atau semuanya. Ada sebagian kullu itu yang bermakna sebagian, baik sebagian kecil ataupun sebagian besar. Termasuk hadis kullu bid'atin dhalalah, itu kullu yang tidak bermakna seluruhnya atau semuanya, tetapi kullu yang bermakna sebagian. Ai kullu bid'atin sayyi'atin, semua bid'ah yang buruk. Tidak termasuk dari bid'ah yang baik. Makanya kemudian termasuk salah satunya Imam Syafi'i dan juga Izzuddin bin Abdissalam itu membagi bid'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Begitu ya. Semoga dipahami. Yang tidak paham silahkan tulis di kolom komentar. Mau gelut juga boleh. Ya, akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.